Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Himawari Rasidi. Saya dari Prodi S1 Teknik Elektro, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, dengan nomor induk mahasiswa 21053661523. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bab 8, yaitu korupsi dan upaya pemberantasan dalam pandangan Islam. Yang pertama itu adalah pengertian dan hukum korupsi dalam Islam. Korupsi adalah tindakan memperkaya diri atau mengutamakan kepentingan pribadi dengan cara yang tidak baik, seperti penggelapan uang, suap, gratifikasi, pencurian, dan pengkhianatan atau kecurangan. Suap ini bisa diartikan dalam arti bahasa kita sehari-hari itu adalah menyogok. Contoh kasusnya, apabila kita tidak dapat memasuki suatu instansi secara murni, kita biasanya menyiapkan sejumlah uang untuk membayar pegawai atau orang dalam tersebut untuk memasukkan kita, tetapi tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi itu yang biasa dinamakan suap. Gratifikasi itu contohnya seperti mirip-mirip nepotisme. Jadi kita punya orang dalam, kita punya teman dalam suatu instansi itu, kita punya keluarga. Jadi kita memberikan hak itu secara cuma-cuma dan melanggar seluruh peraturan yang ada. Pencurian sudah jelas, dan pengkhianatan serta kecurangan. Yang kedua adalah hukum korupsi dalam Islam, yaitu korupsi memiliki bentuk dan tingkatan yang beragam. Namun, semua kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi merupakan dosa besar karena dapat merugikan diri sendiri dan orang banyak. Lanjut ke motif-motif korupsi. Yang pertama, terlalu mencintai harta, atau kita bisa sebut juga gila harta. Menurut Kiai Haji Bisri Mustafa, akar dari segala permasalahan korupsi adalah hub al-dunya, atau bisa kita sebut hubbud dunia. Dunia yang seharusnya hanya menjadi wasilah atau seperantara berubah menjadi gaya atau tujuan akhir. Di sini mungkin kita sering pernah mendengar, kejarlah dunia seakan-akan kalian akan hidup selamanya, dan kejarlah akhirat seakan-akan kalian akan mati esok hari. Jadi yang dimaksud dalam di sini adalah kita boleh untuk mengejar dunia, kita boleh untuk mencari harta yang sebanyak-banyaknya, tapi kita tidak boleh melupakan usaha kita untuk mengejar akhirat, usaha kita untuk mempertebal iman kita. Karena apa? Karena urusan akhirat tidak kalah penting dengan urusan akhirat. Urusan dunia ini akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Lanjut ke motif-motif korupsi yang kedua, yaitu sikap tamak dan serakah. Ini merupakan dua sifat yang sering mengakibatkan umat manusia mengalami kehinaan dan kehancuran. Sebab kedua sikap ini mengantarnya kepada sikap yang tidak baik, tidak pernah puas, tidak pernah merasa cukup meskipun harta yang memilikinya berlimpah ruah. Ya, kita bisa ambil contoh dari para perilaku korupsi di negeri kita tercinta ini. Kita mengetahui bahwa mereka sudah memiliki harta, mereka sudah memiliki tahta, tetapi apa? Dia termakan oleh sikap tamak dan serakahnya itu sendiri. Dia tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup akan hal-hal itu. Jadi dia akan terus mengambil hak-hak yang bukan milik dia. Lanjut yang ketiga, yaitu sikap hidup konsumtif dan hedonis. Sikap hidup konsumtif adalah sikap berlebihan dalam mengkonsumsi atau membelanjakan harta tanpa peduli pada nasib orang lain. Sikap hidup konsumtif ini kita bisa sebut dengan sikap pemborosan. Jadi kita selalu memenuhi keinginan kita, walaupun kebutuhan kita sudah terpenuhi, tetapi ada rasa keinginan untuk membeli ini dan itu yang kita turuti terus menerus, dan itu akan menimbulkan sikap hidup konsumtif atau pemborosan. Itu tidak baik sama sekali. Lebih baik uang yang kita gunakan untuk memenuhi keinginan kita bisa tabung untuk masa depan kita kelak, untuk keturunan kita kelak, dan untuk kepentingan orang banyak.
Dan di sini juga ada sikap hidup hedonis, adalah sikap yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Yang keempat, motif-motif dalam korupsi yaitu adalah pemahaman agama yang dangkal. Pemahaman agama adalah suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan, karena setiap aspek kehidupan harus berpedoman kepada ajaran agama. Akibat dari kurangnya pemahaman agama tersebut, terjadilah berbagai macam tindakan yang tidak baik seperti korupsi tadi yang kita bahas. Jadi pemahaman agama yang kurang itu salah satu pemicu orang bertindak tidak baik, bertindak curang, bertindak semena-mena karena ia tidak tahu kalau ia mau berperilaku seperti itu apa yang ia dapat di akhirat nanti. Karena apa? Karena orang yang memiliki pemahaman agama yang tinggi, ia tidak akan berperilaku ceroboh seperti itu. Ia tidak akan makan dari uang-uang yang haram karena ia tahu tindakan yang ia lakukan di dunia ini kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Kita lanjut ke bahaya korupsi bagi kehidupan. Banyak sekali bahayanya. Yang pertama adalah korupsi terhadap individu. Jika korupsi sudah mendarah daging pada seseorang, maka orang tersebut telah berusaha menghancurkan dirinya, merusak ibadahnya, mempermainkan doanya, dan menghancurkan keluarga serta keturunannya. Yang kedua, bahaya korupsi terhadap kehidupan bermasyarakat. Jika korupsi telah membudaya dan menjadi kebiasaan sehari-hari dalam suatu masyarakat, maka ia akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau. 3. Bahaya korupsi terhadap sistem politik. Kekuasaan yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimate atau tidak sah di hadapan masyarakat. Hal ini yang menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau pemimpin tersebut. Yang terakhir ada upaya menumbuhkan budaya anti korupsi. Yang pertama adalah budaya anti mencontek, plagiasi, dan titip absen. Pembentukan dan pembiasaan perilaku jujur secara umum dapat dibentuk dalam diri setiap individu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan hambanya untuk berakhlak mulia dan menjauhi akhlak tercela. Proses pembentukan perilaku jujur setidaknya dapat dilakukan melalui dua hal berikut, yaitu proses pembiasaan dan proses keteladanan. Budaya anti mencontek dan plagiasi ini sering kita jumpai di kalangan kita sebagai mahasiswa. Tidak bisa kita pungkiri juga bahwa kita sering sekali mencontek, melakukan plagiasi, dan melakukan titip absen. Ini merupakan tindakan yang tidak baik sebenarnya, tetapi di kalangan kita sebagai mahasiswa, ini merupakan suatu hal yang sudah dianggap wajar. Karena apa? Karena kita tidak tahu dasar-dasarnya, kita tidak tahu akibat dari itu semua. Jadi kita bisa cegah tindakan tersebut dengan melakukan dua hal tadi, yaitu proses pembiasaan, dibiasakan untuk tidak mencontek, dibiasakan untuk tidak melakukan plagiasi, atau kita semisal kita mengambil sumber dari internet, kita jangan lupa untuk mencantumkan sumbernya. Kita tidak lupa untuk mencantumkan sumber referensinya agar tidak mengganggu copyright dari si penulis tadi. Yang kedua adalah proses keteladanan. Ini kita bisa lihat dari contoh-contoh dosen atau kakak tingkat kita yang bisa kita lihat untuk mengaktifkan kembali, untuk menjadi motif kita untuk menghindari perilaku-perilaku yang tidak jujur tadi. Yang kedua ada memegang teguh amanah. Amanah sendiri terdiri dari 3 macam, yaitu amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalani seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu adalah sama juga dengan pengertian dari takwa kepada Allah. Kedua ialah amanah kepada orang lain. Jika dititipkan sesuatu, selalu menjaga apa yang diamanahkan kepada orang lain, tidak menipu apalagi berperilaku curang. Jadi apabila kita dititipkan suatu barang oleh si pemilik barang, kita harus menjaga barang itu seolah-olah itu adalah barang milik kita, tapi tidak boleh kita ambil, tidak boleh kita pakai sedikit pun. Karena apa? Karena itu merupakan bukan hak kita, karena itu hanya titipan dari orang lain. Dan apabila jika orang lain itu ingin mengambil sewaktu-waktu barang itu dari kita, kita harus siap dengan amanah yang ia berikan sebelumnya, dengan tidak berkurang atau bertambah sedikit pun. Dan yang ketiga adalah amanah terhadap diri sendiri, yaitu dengan cara berbuat baik dan bermanfaat bagi diri kita, baik dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia. Mungkin untuk penjelasan bab 8 tentang korupsi dan upaya pemberantasan dalam pandangan Islam cukup sampai di sini. Apabila ada kesalahan dalam perkataan, pengucapan dalam diri saya mohon maaf. Dan apabila ada kebenaran, itu hanya datang dari Allah.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.